Kalau saya saat malah langsung enjoy. Karena memang saya kan Langsung akrab gitu? Langsung akrab. Dan memang saya di rumah juga terbiasa dengan pekerjaan rumah. Ketika saya kan 5 anak, cowok semua. Cowok semua, Saya Masya yang Allah. ketiga. Memang kami dari kecil jadi semua orang tua udah biasa untuk nyuci piring, terbiasa masak, terbiasa bersih. Ini kita kita nggak ngeluh. Kita aja lah, namanya juga anak pondok kan. Kalau bukan yang mesin, siapa lagi kalau bukan kita. Gitu. Makanya ketika masuk awal takis, cuma satu menurut saya, pakaian. Ahlan wa sahlan di Al Kausar Podcast. Makanya ketika menghafal itu alhamdulillah termasuk alhamdulillah Allah mudahkan. Karena saya pribadi selama 3 bulan pertama alhamdulillah dapat 3 juz juga. Bulan pertama 3 juz. Maupun sambil sekolah kan, juz 30, juz 29. Oh, itu waktu masih sekolah itu ya? Ya. Juz 30, 29 sampai juz 1. Memang masih mudah kan. Dan teman-teman pun yang 2 orang ini semangat juga ketika kerja sama-sama. Jadi ketika jam kos itu ya saya yang mimpi kerja ngaji yang lain macam-macam. Makanya sudah saya boleh ya tenang. Subhanallah. Terus berarti berjalan sampai 5 tahun itu kira-kira ada perjuangan menghafal Al-Quran. Kan antum ini sudah hafalannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai ya, Masya Allah. Berarti antum udah 30 juz. Alhamdulillah. Harus tapi belum lancar, harus diperkuat lagi ya. Nah itu ketika antum perjuangan dari menghafal dari awal mondok sampai antum wisuda 30 juz ya, udah wisuda, itu gimana perjuangannya? Nah ini yang sebenarnya agak anti mainstream Ustaz ya. Karena memang di tahfiz kita ini tahfiz Al-Kausar tuh dia ada namanya pembinaan ya, sama kepemimpinan. Jadi tidak harus selesai 30 juz sampai dia bisa mengajar gitu loh. Makanya saya 1 tahun pertama full sebagai santri. Nah tahun kedua mulai sambil pembinaan. Makanya saat itu kita buka 2 Oh berarti tahun kedua antum sudah membina? Mulai belajar membina. Masya Allah. Tapi masih di bawah langsung sama Ustaz Dayat. Ya. Makanya ketika tahun kedua udah buka cabang, di Depok itu cabang kedua. Terus ada lagi cabang yang ketiga di Amsterdam buat yang kecil. Kita dikirim. Itu ada saya, Ustaz Irsan, Iman sama Boy yang sekarang masih di Satur. Makanya itu sambil menghafal. Tapi ketika ada jadwalnya, pekannya kita harus sadar ngajarin anak-anak. Jadi bayangin kita harus ngehafal nih. Tapi ada anak, Kak, lihat nggak Kak baju aku Kak? Aduh, Kak aku belum makan Kak. Aduh, Kak ini tuh kotor Kak, ya Allah. Tambah lagi bebannya ya. Tambah bebannya. Dek, ini kita mau menghafal dek. Sabar dek, ada target dek, ya Allah. Jadi gitu maksudnya kita nggak bisa menghafal tapi memang kita dikasih kesempatan mengurus. Selain kita mengurus diri kita sendiri untuk menghafal Al-Quran, kita juga harus membina mencetak hafalan Quran juga. Mencetak hafalan Quran. Itu bukan sebuah paksaan, itu bukan kewajiban, itu bukan sebuah pengabdian, tapi memang kita bagaimana belajar itu belajar mencetak pengalaman. Karena yang namanya seorang santri yang 30 juz, dia fokus menghafal, beda dengan yang 30 juz sambil dia sedang pengalaman membina, ya pengalaman untuk urus dapurnya santri juga. Kan kita di Hafiz kan masak sendiri. Bisa juga sendiri, kita sama sekali nggak pakai tenaga luar. Jadi pure benar-benar santri ya. Santri. Semua ya. Makanya dia pembinanya harus mikir full. Allah ini bagaimana tulisannya ini. Kalau ini bajunya gimana ini. Makanya perjuangan paling berat adalah gitu. Dan sampai di momennya saya dipercayakan untuk buka cabang di Palasah. Subhanallah, langsung antum diterjunkan ya ke buka cabang baru. Yang jauh malah. Pertama itu antum buka cabang di situ berapa santrinya? Santrinya pertama cuma 3. Ketika itu hafalan antum berapa? Udah 15 juz. 15 juz. Subhanallah, udah banyak ya. 15 juz. Gitu 15 juz. Ya memang tempatnya agak berat di Palasah tuh. Karena dia pas di pinggir jalan besar yang 24 jam pasti ada mobil kontainer. Pinggir jalan besar. Masya Allah. Susah untuk fokusnya. Setiap jam pasti ada suara mobil. Dan itu panas. Walaupun kita ada kipas alhamdulillah tapi tetap panas. Itulah perjuangan. Ya makanya ketika menghafal di situ panas pasti kadang panas. Ribut pasti ribut banget. Ya. Kayak gitu lagi mau tenang menghafal. Biasanya kalau kita menghafal harus tenang nih ya. Emang benar-benar perjuangannya subhanallah di situ ya. Ya, itulah sebagai bukti bahwa memang inilah perjuangan gitu lah. Makanya ketika kita menghafal kan biasanya tenang nih ya, harus tenang, santai. Tapi ketika lagi ngaji itu mobil. Bikin pecah fokus ya. Ini mana yang dihafal tadi nih? Aduh, ambil. Tapi insya Allah itu nggak jadi sebuah halangan. Malah yang namanya sebuah kesulitan, ya perjuangan sebagai motivasi. Makanya itu yang saya juga ajukan ke santri yang di situ. Ya bahwasanya, Dek, jangan pernah mengeluh dengan keadaan.
Yang namanya keadaan pasti akan berubah, tapi yang namanya semangat itu pilihan. Mau antum semangat, alhamdulillah, mau tidak juga tidak, silakan. Makanya bagaimana kita belajar dari Syekh Nabawiyah, bagaimana kaum muslimin itu diboikot selama 3 tahun, itu sebuah perjuangan yang besar. Makanya kalau dibandingin deh, kita nggak sampai ke situ ya, makan, ya, alhamdulillah ada, tempat istirahat juga ada, cuma ribut aja Cuma gitu ribut. loh, dan panas. Makanya kita harus lebih semangat lagi. Makanya alhamdulillah sana ada bisa tasmil 5 juz. Ada yang tasmil. Makanya alhamdulillah saya pribadi selesai 30 juz dalam keadaan membina di sana. Di Palasa antum selesai? Selesai. Masya Allah, di tempat situ antum selesai? Alhamdulillah. Nah, antum di situ dari buka cabang di Palasa itu berapa tahun di situ? Berapa lama di Itu situ? hampir 6 bulan. Cuma 6 bulan. Subhanallah. Masya Allah. Kalau bukan sekitar 20, kayaknya bukan 15 juz, 20 kayaknya. 20 ya? 20. Sampai situ 20? 20. Karena kan sambil membina kita cuma ada kewajiban sama bagi. Itu menghafal sama ujian aja. Itu kalau manzilnya kita udah masing-masing. Karena tinggal masuk di program rutin. Kalau antum membina di sana itu sendiri ya? Sendiri. Gak ada teman untuk membina? Nggak ada. Terus antum setorannya gimana tuh? Setorannya ke nanti yang besarnya. Kan kayaknya kemarin totalnya tuh ada sekitar 9 orang. 9 orang. Saya sama 8 santri. Nah, santri juga ada yang besar. Sukses saya kan, yang sekarang udah meninggal namanya jadi almarhum. Makanya dia emang sahabat dekat saya. Jadi walaupun saya ketika pembina, kita teman lah. Sahabat teman ya. Jadi ketika lagi ada hafalan, saya story ujian kita juga yang dengerin. Makanya alhamdulillah walaupun dengan tempat seberat itu, itulah memperjuangkan. Alhamdulillah buahnya Allah mudahkan hafalan. Memang alhamdulillah selesai 30 juz dalam keadaan saya sambil membina. Karena alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun setengah bulan berarti. 2 tahun setengah tahun. 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah antum udah selesai 30 juz. Subhanallah. 2 tahun. Ya itulah banyak lika-likunya makanya ketika menghafal itu yang paling penting itu sih motivasi kita. Karena ketika kita menghafal kita secara langsung sedang berlomba dengan ajal. Apa kita? Iya, benar. Itu orang tua kita. Kita selesai duluan atau Orang ajal? tua kita sudah selesai duluan. Jadi saya berpikir pasti akan beda rasanya ketika kita menghafal selesai bisa ada orang tua sama mas. Ketika sudah nggak ada. Itu pun juga nggak masalah walaupun sudah meninggal, semoga menjadi amalan mereka kan. Tapi kan lebih bangga. Iya, lebih senang. kelihatan orang tua itu bangga Betul. pada kita ya. Oke, itu sebuah motivasi juga. Ini pembinaan saya yang bukan buat pilihan untuk siap ambil keputusan, tapi jangan sampai hafalan buat kalian. Makanya ada orang tua yang menunggu. Kenapa kan namanya menghafal kan perjuangan kan? Keputusan saya buktikan dong. Saya kalau emang nggak sekolah minimal hafalannya bagus. Saya jangan sampai saya udah putus sekolah, hafalan juga jelek. Udah putus sekolah, hafalannya nggak jalan. Nah, itu makanya jadi perjuangan juga saya pribadi. Bahwasanya inilah harga yang saya bayar ke orang tua saya. Hafalan saya 30 juz. Makanya alhamdulillah ketika selesai orang tua saya bahagia. Masya Allah, bisa membahagiakan orang tua. Jadi terbayarlah keputusan mereka, tangisan mereka saya nggak sekolah. Karena ibu saya kan kepala sekolah ya. Jadi cukup wajar lah kalau saya nggak sekolah, beliau marah. Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Ibunya kepala sekolah. Ibu saya kepala sekolah. Makanya kalau anaknya putus sekolah. Ya gitu lah, Sat. Ya, betul, makanya ada harga yang saya bayar. Makanya kita menghafal itu tergantung motivasi. Tujuan kita apa? Makanya yang namanya semangat itu naik turun karena memang motivasinya mungkin kurang. Makanya kalau kita punya satu motivasi lebih bagus tambah. Ada 1, 2, 3 dan sebanyak. Saya pun ketika kita menghafal motivasinya ya orang tua bagi hijrah juga. Dan pembuktian juga bahwasanya kita menghafal itu bukan jadi orang kerdil, bukan menjadi orang yang terpencil lah, terkucilkan, bukan. Kita menghafal ambil hijrah sebagai orang yang besar. Jadi kita buktikan bahwasanya kita bisa apa yang orang nggak bisa. Gitu. Masya Allah. Berarti antum 2,5 tahun tuh menyelesaikan hafalan antum. Alhamdulillah. Masya Allah. Tahun lalu pokoknya tahun lalu. Setelah itu wisuda ya? Nah, karena saya jaraknya jauh kan, Majalengka sama Cibubur. Saya wisudanya ditunda. Saya kan selesainya sekitar mungkin bulan Juni kalau atau Juli. Saya wisudanya sekitar bulan September. Nah itu alhamdulillah berbarengan dengan adik saya Miftah, sepupu saya Arsyad sama Zarkowi asal Aceh. Berempat. Oh berarti ditunda ya? Karena jauh tempatnya. Jauh kan. Makanya ketika alhamdulillah udah ada yang ganti dari Palasa, saya dibawa kembali ke Jabodetabek buat wisuda sama-sama. Masya Allah. Malah yang lebih saya nggak kepikiran ini sepupu saya yang Arsyad ini, dia 1,5 tahun selesai. 1,5 tahun selesai. Mungkin kadang sehari itu bisa setoran 2 lembar, 3 lembarnya. Oh ini otaknya apa ini? Ya? Makan apa ini? Padahal tahu tempe juga. Tapi mungkin dia Allah kasih kebiasaan di situ. Tapi memang menghafal itu bukan cepat atau lambatnya,
Jadi bagaimana kita istiqomahnya? Ya benar. Karena banyak orang Bukan yang masalah tentang waktu ya. bukan tentang masalah dalam waktu. Bagaimana kita bisa tenang sama Al-Quran, ya bareng-bareng sama Al-Quran. Karena banyak juga yang cepat hafalannya, tapi itu hanya bermanfaat bagi diri dia sendiri. Atau bahkan dia menjadi golongan orang yang zalim. Ya, faminhum zalimun nafsi. Makanya apa yang dihafal malah ketika dia selesai, dia keluar pondok, udah cobain semuanya. Selesai. Rokok lah segala macam cobain. Kayak ayam lepas. Makanya yang penghafal Al-Quran yang sukses adalah bagaimana dia istiqomah sama Al-Quran. Terserah di mana tempatnya, yang penting sama Al-Quran. Itu yang sukses insya Allah. Tetap selalu istiqomah bersama Istiqomah. Jadi kita nggak terbebani kalau misalkan kita sudah selesai, saya udah selesai, saya pengen ninggalin. Macam-macam enggak. Berarti harus benar-benar selalu istiqomah bersama Al-Quran ya. Makanya sekarang adik saya ini usia 30 juz, dia diamanahkan untuk pimpin cabang di Bulukumba. Sulawesi. Masya Allah. Awalnya saya sampai mau sana, tapi kan memang banyak urusan di sini. Dia menang, ya dia lebih duluan ke Sulawesi. Nah, padahal saya pribadi kan lebih mau ke Sulawesi ya. Aduh, rezeki dia, nggak apa-apa. Itu saat perjuangan ketika menghafal. Terus 2,5 tahun setelah wisuda itu antum masih di Palasas itu atau gimana? Nah, kan di Palasas kan sudah ada jihad nih yang 04 tahfiznya yang pimpin. Nah, di situ saya kembali di di pusat, bukan dari Jabodetabek lah, di cabang sampai ada buka di Kuningan, Jawa Barat, dekat juga dengan Palasas itu. Jadi di situ saya ke sana buka cabang. Sekitar itu juga sama serku saya sama Arsyad itu. Jadi wakil. Sama Zarkowi juga ikut saya. Jadi walaupun saya 30 juz, kita ada program mutkin. Jadi ya harus kasih di atas 3 juz, 5 juz, 8 juz, 10, 15, 20, 25, 30. Makanya terus saya wisuda itu bukan selesai. Bukan selesai, tapi kita harus ini garis awal harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa melakukan hafalan? Memungkinkan dan sambil membina itu catatan yang betul. Terus kalau kita mau menghafal tok sebenarnya enak, Ustaz. Ya kita gampang ya. Kita ngurusin sendiri gampang ya. Tapi maksudnya ada yang perlu kita urus juga. Harus yang harus kita urus dan ada yang kita pikir. Padahal lagi ketika lagi semangat nih, ini tinggal hadis yang lancar. Mau mudah ada lagi masalah. Anak-anak berantem misalkan. Ya cuma gara-gara rebutan bantal segala macam. Allah Rabbi. Ya itulah maksudnya dari anak-anak kan. Dia harus tegar lah. Bagaimana perjuangan kita belum seberapa dengan saudara-saudara kita yang Palestina. Gini, selama antum menjadi pembina santri-santri, ada nggak satu momen di mana tuh antum benar-benar jengkel sama santri karena ulah santri? Ada nggak? Kalau yang paling jengkel adalah karena saya kan lebih akrab dengan anak-anak saat Jadi ketika lagi naik semangatnya, imannya buat menghafal di murojaah, tapi anak-anak itu selalu datang. Masalahnya datang tidak satu. Langsung yang santrinya itu ada 10, anak-anak 5 datang. Tapi bergantian. Lagi ngaji, Allah dibilang di situ. Kak, fokus. Kak, aku boleh jajan nggak, Kak? Terus saya bilang nggak boleh. Nanti ada waktunya. Dia ada lagi datang. Kak, aku mau masak, Kak. Masak. Nanti ada waktunya. Lagi ngaji lagi, datang lagi. Makanya tuh anak-anak itu dia hanya butuh emang untuk mendengarkan, tempat untuk dia berkeluh kesah. Makanya yang paling kesal sih itu. Tapi selain juga senang. Dan yang paling bikin saya kesal juga adalah anak-anak tuh ketika dia berleha-leha. Kalau saya kan sama yang kecil kan keluhannya cuma banyak maunya. Nah ketika sama yang besarnya ini, kalian itu sudah besar. Ketika sudah membuat pilihan fokus di tahfiz dan tidak ada beban pembinaan, kenapa hafalan antum masih di bawah standar? Itu yang bikin saya pribadi gini loh, saya ada perjuangan yang begini, antum kenapa nggak bisa lebih baik? Karena memang namanya beban, ketika saya menghafal lebih banyak, kalian ini nggak sebanyak beban saya, kenapa masih di bawah standar? Benar. Karena namanya hafal, saya nggak mungkin maksain 30 juz masukin kepala dia tuh, mustahil kan? Makanya kita hanya bisa kasih motivasi, kasih teguran. Makanya momen yang paling jengkel adalah ketika dia menyanyikan waktunya. Padahal beban dia belum sebanyak beban kita ya. Belum. Para pembina ini ya. Betul. Makanya ketika dia menyanyikan waktunya berleha-leha, santai-santai. Maksudnya, antum kesini ngapain? Iya. Cuma pindah tempat tidur, cuma pindah makan, cuma pindah buat main-main. Ya Allah, jauh-jauh dari Sulawesi, dari Aceh, dari Jawa. Fokus ke tahfiz cuma pindah makan, ya Allah. Cuma ngabisin beras gitu. Iya, benar. Makanya ketika dia mungkin lagi futur, makanya kita semangatin lagi. Masya Allah, berarti benar-benar perjuangan menghafal Al-Quran itu
sungguh luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Saya pertama kali mondok, itulah perjuangannya. Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih di Tafis ya. masih terus, masih bertahan. Masya Allah. Sekarang antum di mana? Alhamdulillah sekarang saya pimpin di cabang Sumedang. Pemimpin Ya, sudah. dengan Ustaz Abu langsung. Masya Allah. Oke, ini podcast pertama sama saya karena mau lagi berdua. Mungkin sudah berapa menit? Kameramen? 30. 30 ya? Wah, Masya Allah. Ayo, mungkin ini sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak pesan-pesan dari antum selama menghafal, selama belajar di pondok, berjuang di tahfiz, itu gimana pesan dan kesan? Nah, pesan buat saya teman-teman pribadi, semua. ya buat teman-teman semua juga. Antum ya Allah berikan sebuah akal untuk berpikir. Maka buatlah keputusan yang antum tidak akan menyesalinya. Makanya ketika antum buat keputusan menghafal Quran, antum sudah buat keputusan, buktikan. Ya, apapun rintangannya, apapun kendalanya, buktikan antum bisa menghafal Quran. Gitu, San. Punya akal, buktikan Dengan keputusan. Dengan Jadi jangan bimbang ketika orang tua minta apa gini, yang contoh gini ya, orang tua minta, "Nak, kamu sekolah aja ya, masa mondok." Anaknya ikut. Padahal dia mau mondok, seharusnya dia punya akal, dia harusnya berani dengan buat keputusan. berani dalam buat keputusan. Ya, ya. Masya Allah, mantap. Terus terakhir kesan antum selama antum ada di Tahfiz Al Kausar ini apa? Pesan saya selama tahfiz adalah semakin dewasa. Semakin dewasa. Karena saya pribadi ketika sekolah kan selalu datar, nggak ada pengalaman pun. Makanya ketika masuk tahfiz, oh inilah kehidupan yang saya rasakan. Bagaimana sukanya, bagaimana dukanya, bagaimana sulitnya, bagaimana senangnya. Yang paling penting kita di tahfiz itu anti baper. Anti baper. Makanya ketika Ustadz tegur, apa serba tegur, ya kita harus sabar. Ya Sabar, Allah. terima meskipun sakit ya. Meskipun sakit, kita terima dulu. Terus kita pikir, oh ya ini emang demi kebaikan. Karena mustahil kita menjadi lebih baik kalau nggak ada teguran. Mungkin ini saya bisa kayak begini, ya bisa hafalan, bisa membina. Itu tentunya dari didikan, dari teguran Ustaz Rahmat sama Ustaz Dayan. Masya Allah. Anti baper. Nanti bapak. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ustaz Nasir sudah mau Seru nih. ngobrol-ngobrol kita, survei buat teman-teman juga. Alhamdulillah. Dah, gitu aja cukup. Cukup Mungkin saja. satu saat nanti bisa Kita sambung lagi. Sambung lagi. Yang lain ya. Siap lain. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Mantap.